Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rifki, mata kuliah manajemen strategik dari kelas informatika 02, akan menyampaikan hasil kinerja dari kelompok kami yang membahas tentang usaha atau UMKM dari isi ulang air galon Rizky, yang mana beranggotakan yang pertama yaitu Rifki Farezi Putra dengan NIM 21113917, Marsha Bariski dengan NIM 21113909, lalu ada saya sendiri Septa Miftahul Jannah NIM 21113916, Imzagi Hendi Setiawan dengan NIM 21113944, lalu ada Faris Abdul Latif dengan NIM 21113939. Latar belakang dari usaha yang kita bahas yaitu air minum merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya air minum yang bersih dan sehat, bisnis depot air minum isi ulang semakin berkembang. Salah satunya depot isi ulang Air Rizky di Yogyakarta yang hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan air minum berkualitas dengan harga terjangkau. Potensi pasarnya cukup besar dengan jumlah depot meningkat 15% per tahun sejak 2019 mencapai lebih dari 500 depot pada 2023. Didukung 68% masyarakat Yogyakarta yang lebih memilih air isi ulang karena harga dan kemudahan akses serta konsumsi rata-rata 20 liter per kapita per bulan. Namun, persaingan semakin ketat dengan munculnya depot-depot baru, perubahan preferensi konsumen yang semakin kritis terhadap kualitas, serta perkembangan teknologi dan gaya hidup yang mempengaruhi pola konsumsi, menjadi tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, analisis strategi pemasaran sangat penting untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan guna merumuskan strategi yang tepat, meningkatkan kinerja bisnis, memperkuat posisi di pasar, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan memberikan layanan yang baik dengan pendekatan komprehensif berorientasi kebutuhan konsumen. Selanjutnya, tentang formulasi analisis lingkungan akan dilanjutkan oleh Rifki. Nah, di sini ada faktor internal, yaitu pertama variabel kebersihan, indikatornya kualitas air, kondisi saat ini kualitas air terjaga dengan baik, lingkungan internalnya menjadi kekuatan. Yang kedua, variabelnya lokasi usaha, indikatornya tempat, kondisi saat ini lokasi strategis, lingkungan internalnya menjadi kekuatan. Yang ketiga, variabel harga, indikatornya kompetitif, kondisi saat ini harga lebih murah dibanding pesaing, lingkungan internalnya menjadi kekuatan. Terus habis itu keempat, variabelnya modal, indikatornya kesediaan, kondisi saat ini modal terbatas untuk ekspansi, lingkungan internalnya menjadi kelemahan. Kelima, pemasaran efektif, indikatornya efektif, kondisi saat ini pemasaran terbatas pada area sekitar, lingkungan internalnya menjadi kelemahan. Variabel sumber, indikatornya keterampilan tenaga kerja, kondisi saat ini keterbatasan tenaga kerja, lingkungan internalnya menjadi kelemahan. Selanjutnya faktor eksternal. Ya, pertama variabel ekspansi pasar, indikatornya potensi pasar baru, kondisi saat ini peluang membuka cabang di lokasi lain, lingkungan eksternalnya menjadi peluang. Yang kedua variabel tren kesehatan, indikatornya kesadaran masyarakat, kondisi saat ini kesadaran akan pentingnya air bersih meningkat, lingkungan eksternalnya menjadi peluang. Ketiga, variabel kemitraan, indikatornya kerjasama, kondisi saat ini peluang menjalin kerjasama dengan perusahaan, lingkungan eksternalnya menjadi peluang. Keempat, kompetitif, indikatornya pesaing, kondisi saat ini banyak usaha sejenis, lingkungan eksternalnya menjadi ancaman. 5. Variabel perubahan iklim, indikatornya kesediaan air baku, kondisi saat ini perubahan iklim mempengaruhi kesediaan air, lingkungan eksternal menjadi ancaman. Yang keenam, regulasi, indikatornya perubahan regulasi, kondisi saat ini regulasi yang berubah dan ketatnya dari pemerintah, lingkungan eksternalnya menjadi ancaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hendy. Baik, di sini terdapat matrik untuk IVE dan EVE-nya. Untuk nilai tertimbang dari lingkungan internalnya,
Yang pertama adalah kekuatan. Di sini terdapat variabel kualitas air yang diberikan bobot 0,25, lokasi usaha diberikan bobot 0,25, dan harga kompetitif diberikan bobot 0,20 sehingga didapatkan jumlah nilai tertimbang kekuatan adalah 2,6. Selanjutnya ada kelemahan. Untuk variabelnya modal terbatas kita berikan bobot 0,10, pemasaran terbatas 0,10, dan keterampilan tenaga kerja 0,10. Sehingga didapatkan jumlah nilai tertimbang dari kelemahan adalah 0,6. Kemudian jumlah tadi kita hitung ulang untuk mencari titik koordinat dari X, yaitu 2,6 dikurangi 0,6 dibagi 2 didapatkan hasil 1. Yang kedua adalah nilai tertimbang lingkungan eksternal. Untuk yang pertama, di sini ada peluang. Untuk variabel kesadaran dan akan kesehatan, kita berikan bobot 0,20. Potensi ekspansi pasar kita berikan bobot 0,20, sedangkan peluang kemitraan 0,10. Didapatkan jumlah nilai tertimbang untuk peluang adalah 1,5. Berikutnya ada ancaman. Variabelnya pesaing usaha diberikan bobot 0,25, perubahan iklim 0,15, dan regulasi pemerintahan 0,15, sehingga didapatkan jumlah nilai tertimbang ancaman 1,9. Kemudian kita akumulasikan hasil tadi untuk mencari nilai dari titik koordinat Y, yaitu 1,5 dikurangi 1,9 dibagi 2 didapatkan hasil minus 0,2. Kemudian di sini ada visualisasi untuk matriksnya. Kita dapatkan hasil di kuadran 4 yaitu kompetitif. Baik, untuk penjelasan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Faris. Baik, di sini ada matriks SWOT. Yang pertama, strategi SO S101 memanfaatkan kualitas air yang terjaga dengan baik untuk menarik pelanggan yang semakin sadar akan pentingnya air bersih. S202 menggunakan lokasi strategis untuk membuka cabang baru di area yang memiliki potensi pasar tinggi. Yang S303 menawarkan harga kompetitif untuk menarik kerjasama dengan perusahaan lain. Selanjutnya, strategi W103 mencari kemitraan dengan perusahaan lain untuk mendapatkan tambahan modal dan sumber daya. W201 memanfaatkan tren kesehatan untuk memperluas pemasaran melalui media sosial dan kampanye digital. W302 melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang ada dan memanfaatkan potensi pasar baru. Selanjutnya, strategi S1T1 menjaga meningkatkan kualitas air untuk tetap kompetitif di tengah banyaknya usaha sejenis. S2T2 memanfaatkan lokasi strategis untuk memastikan ketersediaan air baku yang lebih stabil di tengah perubahan iklim. S3T3 menawarkan harga yang kompetitif untuk tetap menarik pelanggan meskipun ada regulasi yang ketat. Selanjutnya, strategi W1T3 mengelola keuangan dengan lebih efisien untuk memenuhi regulasi yang ketat. W2T1 mengadopsi teknologi yang lebih efisien untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja keterampilan dan tetap kompetitif di tengah banyaknya usaha sejenis. W3T2 mengembangkan sistem penyimpanan air yang efisien untuk mengatasi masalah ketersediaan air akibat perubahan iklim. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Miftah. Selanjutnya yaitu formulasi strategi berdasarkan 5 kekuatan persaingan faktor.
Yang pertama, ancaman pendatang baru, threat of new entrants. Kondisi persaingan yaitu hambatan masuk yang rendah membuat ancaman pendatang baru cukup tinggi. Formulasi strategi yang pertama yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan dengan melalui program loyalitas dan layanan pelanggan yang unggul. Yang kedua, memperkuat merek dan citra perusahaan dengan melalui promosi dan branding yang efektif. Yang ketiga, efisiensi operasional dengan mengoptimalkan proses operasional untuk menekan biaya meningkatkan daya saing. Yang kedua, daya tawar pemasok bargaining power of suppliers. Kondisi persaingan yaitu pemasok memiliki daya tawar yang moderat namun dapat mempengaruhi biaya produksi. Formulasinya yang pertama, hubungan baik dengan pemasok dengan membangun hubungan baik dengan pemasok untuk mendapatkan harga dan syarat yang lebih baik. Yang kedua, diversifikasi sumber pemasok dengan mengurangi ketergantungan pada satu pemasok dengan mencari alternatif pemasok. Yang ketiga, efisiensi rantai pasokan dengan meningkatkan efisiensi rantai pasokan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan fleksibilitas. Yang ketiga, daya tawar pembeli, bargaining power of buyers. Kondisi persaingan, pembeli memiliki daya tawar yang tinggi karena banyaknya pilihan di pasar. Formulasi strategi yang pertama, program diskon dan promosi dengan menawarkan diskon dan promosi untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang kedua, kualitas layanan pelanggan dengan meningkatkan layanan pelanggan untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih baik. Yang ketiga, hubungan jangka panjang dengan pelanggan, yaitu mengembangkan hubungan yang baik dengan pelanggan melalui komunikasi efektif dan personalisasi layanan. Yang keempat, ancaman produk pengganti, threat of substitutes. Kondisi persaingan, produk pengganti mudah ditemukan dan dapat menggantikan produk yang ada. Formulasinya yang pertama, diversifikasi produk dengan menawarkan berbagai jenis air minum seperti air mineral, air RO, dan air beroksigen. Kedua, menjaga kualitas produk dengan memastikan air yang dihasilkan selalu bersih dan aman. Yang ketiga, meningkatkan nilai tambah produk dengan menyediakan layanan tambahan seperti pengiriman gratis dan peminjaman galon. Yang kelima, persaingan dengan kompetitor sejenis. Rivalry among existing competitor. Kondisi persaingan sangat ketat dengan banyaknya usaha sejenis yang menawarkan produk serupa. Formulasinya, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas produk dan layanan, menjaga kebersihan dan keamanan air untuk membedakan dari pesaing. Yang kedua, strategi harga kompetitif, yaitu menawarkan harga yang lebih terjangkau untuk menarik pelanggan baru. Yang ketiga, inovasi produk, yaitu dengan mengadopsi teknologi seperti reverse osmosis atau RO untuk menghasilkan air yang lebih berkualitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Bari. Oke, untuk selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan analisis SWOT dan persaingan 5 kekuatan Porter, perusahaan air isi ulang ini perlu mengadopsi strategi komprehensif untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Menerapkan strategi jangka pendek salah satunya dengan diskon harga pelanggan baru. Sedangkan jangka menengah fokus pada pemasaran media sosial. Untuk jangka panjang, perusahaan harus berfokus pada ekspansi ke kota lain dan investasi dalam teknologi baru. Selain itu, peningkatan loyalitas pelanggan, penguatan merek, efisiensi operasional, dan diversifikasi produk, menjaga kualitas, dan inovasi teknologi menjadi kunci. Dengan strategi ini, perusahaan diharapkan dapat mengatasi kelemahan internal dan ancaman eksternal, serta memanfaatkan peluang untuk pertumbuhan berkelanjutan di pasar yang kompetitif. Oke, sekian presentasi dari ini ada dokumentasi wawancaranya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.